Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi pada pagi hari ini. Kita boleh ada di hadirat Allah. Kembali kita akan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini kita memperingati hari ke-50, atau di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua kita pasti merayakan di mana hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Saya percaya hari ini kita akan menikmati pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan untuk itu kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hidup kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini ada di gereja, persiapkan hidupmu. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak melihat Roh Kudus itu bentuk seperti apa, tapi kita boleh merasakan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Lagi sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan puji dari awal. Kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita angkat puji bersama, katakan kurasakan, kurasakan. Mari jemaat Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Rasakan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita pagi hari ini. Kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Akan curahkanlah, curah. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, karena kita menyerah sungguh kepada Tuhan pagi hari ini. Kita menghormati hadirat Allah pagi hari ini. Di tempat ini curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lalu katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami tahu Engkau ada pagi hari ini, Roh Kudus. Engkau diam dan tunduk setiap pujian kami. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, pagi hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Siapapun kami yang ada pada pagi hari ini, apapun kami yang datang di tempat ini, kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus pasti dicurahkan pada saat ini. Ada hadirat Allah yang kami rasakan pagi hari ini karena kami datang memuji, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih pada sorga. Berdoa bagi kami semua yang ada Tuhan, sebagai pelayan altar, pelayan-pelayan Tuhan yang ada yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Biar kami semua tinggal dalam urapan Allah. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami pagi hari ini. Biar pelayanan kami pada pagi hari ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan yang datang Engkau berkati. Yang ada di rumah Tuhan berkati. Kuatkan, mampukan umat-umat Tuhan yang ada. Bahkan kami percaya Roh Kudus akan bekerja bagi umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih pada sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami akan memulaikan, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji-muji Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, tetap bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau, amin, Engkau berikan hidupku. Dengan iman mendalam Yesus Tuhan, saya memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, cara Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, amin. Kau berikan hidupku, ku berdiri dengan iman mendalam bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, cara Raja. Engkau besar dan mulia, amin, haleluya. Ajaib semua perbuatan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Semua memuji, katakan Kau terbesar, amin. Kau terbesar dan mari sama Tuhan, haleluya. Hanya semua perbuatanmu Kau terbesar, terbesar dan mulia. Karena semua amin, katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus, katakan api, api. Api, 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 lagi katakan api, 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 api Kristus sudah menyala. Rasakan kuasa Allah turunlah, amin. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan, mari terima, terima Roh Kudus. Rasakan kuasa Allah, amin lagi.
kuasa Allah turun. Amin, haleluya. Oh haleluya. Terus. Oh terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh haleluya. Kuasa Allah turunlah. Oh, pintu rahmatnya lagi rasakan. Aduh cuma Tuhan terima. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Glory haleluya. Kami rasa Engkau hadir saat ini. Kami rasa Engkau hadir saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rasakan kuasa Allah turun. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turun. Kerjalah Engkau Roh Kudus. Kami siap. Kami mau terima Engkau. Terbuka bagi. Rasakan kuasa dengan lembut. Katakan rasakan kuasa Allah. Rasakan. Ya. Ya Roh Kudus. Oh haleluya. Rasakan kuasa. Mari jemaat Tuhan katakan rasakan kuasa Allah. Kuasa Allah. Mari terima kuasa Tuhan. Terima hadirat Allah. Terima. Oh Yesus pintu rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lagi katakan rasakan. Rasakan kuasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Oh terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah. Sama katakan pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan pintu rahmatnya. Rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Haleluya. 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 Oh haleluya. Glory. Glory. Dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Seberapa banyak pujian kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya sudah menyenangkan Engkau Tuhan. Sudah naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami sudah mengerjakan bagian kami Tuhan. Untuk memuji menyembah Engkau. Saat ini Tuhan akan mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mendengarkan isi hati Tuhan dalam hidup kami. Makanya pakai hamba-Mu pada pagi hari ini. Urapi dia secara khusus Tuhan. Biar otoritas Allah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu. Biar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan taruh kami Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar supaya kami mampu untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kuasa kegelapan coba-coba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai tempat ini Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih kepada sorga, terima kasih Allah Roh Kudus, dan kami siap duduk diam untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan serahkan pada gembala. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari yang indah ini kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, pagi hari ini kita bersyukur kembali Tuhan pertemukan kita di dalam hadirat Tuhan. Di mana hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua, di mana kita bisa merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pantekosta, hari yang ke-50. Puji nama Tuhan. Segera kita akan lihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam buku 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 ayat pokok pagi hari ini menjadi dasar landasan firman Allah di dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Satu ayat lagi dalam perjanjian lama, di dalam buku 1 Samuel pasal yang ke-10, 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Tadi 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu anugerah Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini kita boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang dikenal dengan nama Hari Pentakosta. Di mana hari ini kita boleh melihat nyata janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke sorga, bahwa dia akan mengirimkan roh penolong, roh penghibur dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara sebagai anak yatim piatu. Haleluya. Sudah dikasih diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita boleh melihat janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Sudah dikasih berkati oleh Tuhan. Hal yang lain yang kita bisa lihat di dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita juga bisa melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia setia dengan janjinya. Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah, dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Artinya dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap waktu perjalanan kehidupan kita, roh Allah, Allah sendiri, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saya katakan pagi hari ini Roh Kudus yang adalah oknum Allah. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah. Roh Kudus yang adalah oknum Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu mempunyai perasaan. Haleluya. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita.
Dia tahu apa yang menjadi keterbatasan saudara. Sebab Ibrani 4 ayat yang 14 mengatakan di sana, Dia Allah yang sudah melintasi langit dan bumi. Dia juga pernah menjadi sebagai manusia. Dia juga pernah merasakan kehidupan sebagai seorang manusia. Batasan-batasan sebagai manusia. Kekuatan sebagai manusia. Keterbatasan, kesanggupan manusia. Dia juga pernah merasakan, saudara. Oleh sebab itu Roh Kudus juga yang adalah oknum Allah, dia juga mempunyai perasaan. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya arti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan pada hari ini, tetapi sejak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan mereka yang percaya kata firman Allah. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih merayakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana bukan baru kali ini Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, tetapi mengingatkan kita betapa pentingnya arti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dikasihi berkati oleh Tuhan, di dalam kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, bukan saja kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang kuasa, saudara, ya. Tetapi Roh Kudus juga itu memberikan arti di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu memberikan perbedaan dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu Maliaki berkata, ada perbedaan antara orang yang ada di dalam Tuhan, antara orang yang berjalan di dalam Tuhan, antara orang yang dipimpin oleh Tuhan dengan orang yang berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang kuasa, saudara, tetapi Roh Kudus itu memberikan warna dalam kekristenan kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita mengikut akan Yesus, terlebih dalam kita menghadapi situasi seperti yang kita alami di hari-hari belakangan ini. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Dia memberikan kita warna yang berbeda. Dia memberikan perbedaan di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa ada perbedaan antara orang yang ada di dalam Tuhan dengan orang yang berjalan di luar Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan dengan orang yang berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, ada perbedaan. Dan kita sudah lihat firman Allah pada pagi hari ini tadi dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, saudara. Bahwa orang yang ada Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia menjadi manusia yang lain. Dia menjadi manusia yang berbeda, kata firman Allah. Ya, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia boleh melihat bagaimana kemuliaan Allah di dalamnya. Kata firman Allah di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Sekali lagi saya katakan pagi hari ini, Roh Kudus memberikan perbedaan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari dalam hidup kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Ada kemuliaan, kata firman Allah. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-14 di sana dikatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita lihat bersama Injil Lukas pasal yang kedua. Di sana ada perbedaan, saudara, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus bagi mereka yang mempunyai Roh Allah dengan mereka yang tidak memiliki Roh Allah, ya. Injil Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Di sana Roh Kudus memberikan perbedaan. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Allah itu ada perbedaan di sana. Bahwa orang yang memiliki Roh Kudus ada perkenanan Tuhan di sana. Oleh sebab itu saya katakan pagi hari ini betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8, saudara, di dalam pembekalan firman Allah beberapa waktu yang lalu disampaikan kepada kita di sana bahwa betapa pentingnya arti kehadiran
kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Minyak yang dikabarkan sebagai Roh Kudus. Sehingga Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8 mengatakan di sana, jangan sampai tidak ada minyak di dalam kamu, kata firman Allah. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga Alkitab mengatakan jangan sampai tidak ada minyak, saudara. Mungkin kita memiliki kekurangan yang lain, terlebih di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Kita kekurangan sembako dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan jangan sampai tidak ada minyak, saudara. Minyak di sini bukan berbicara tentang filma, bukan berbicara tentang apalagi nama minyak, saudara, yang lain, ya. Apa filma, ada apa lagi? Ya, saudara, Anda bisa sebutkan satu demi satu. Ya, tetapi minyak yang satu ini yang adalah lambang Roh Kudus, gambaran Roh Kudus, jangan tidak ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab minyak yang satu ini sangat-sangat mahal, saudara. Ya, sangat-sangat mahal, kata firman Allah. Roh Kudus itu sangat mahal. Roh Kudus sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dalam Amsal 2 ayat yang keempat dikatakan di sana, dalam kita mencari Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita mencari melebihi, kita mencari perak, ya, melebihi kita mencari harta karun, kata firman Allah. Sebab Roh Kudus itu jaminan di dalam kehidupan saya dan saudara, membawa jiwa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu betapa pentingnya arti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak keuntungan yang dimiliki, kalau umat Tuhan mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan, umat Tuhan memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Dari sekian banyak keuntungan, satu keuntungan di sana yang kita bisa dapatkan, kita diberikan perbedaan, saudara. Ya, sebab orang yang mempunyai Roh Kudus, Alkitab katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, dia akan disertai oleh Tuhan. Orang yang mempunyai Roh Kudus, dia akan dikenal oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Roh Kudus, dia akan ditolong oleh Tuhan. Dan banyak lagi, ya, yang bisa Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus kita punya di dalam hidup kita. Terlebih di masa-masa seperti ini. Haleluya. Saudara, Alkitab mengatakan ada 3 hal yang menyertai perjalanan kehidupan kita manusia. Dalam 1 Korintus 13 di sana bagian terakhir dikatakan ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Ya. Ketiga hal ini akan menyertai perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Dan yang membawa manusia itu bisa berjalan di dalam iman, yang membawa manusia itu berjalan di dalam pengharapan, yang membawa manusia itu bisa berjalan di dalam kasih, hanya Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu kalau firman Allah berkata, kalau aku datang kedua kali, Yesus akan datang di penghujung dunia ini, di akhir dunia ini, saudara. Dia katakan dalam firman Allah, adakah aku mendapati iman di antara kamu? Dan saya katakan salah satu indikator iman kita tidak bekerja. Kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kasih. Artinya Roh Kudus itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu mulai bergeser dalam hidup saudara. Itu indikator iman kita sudah tidak lagi hidup. Iman kita sudah tidak lagi bekerja. Sebab Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan firman Allah Alkitab katakan adalah Allah sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu kalau iman kita sudah tidak bekerja, pengharapan kita sudah tidak bekerja, kasih kita sudah tidak ada lagi, berarti yang harus kita lihat, apakah Roh Kudus itu masih ada dalam hati kita, masih ada di dalam kehidupan kita atau tidak, saudara. Haleluya.
Oleh sebab itu Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Alkitab katakan di sana. Firman Allah mengingatkan kepada kita. Jangan padamkan roh. Sebab kalau kita memadamkan roh Allah, roh kudus yang ada di dalam hidup kita. Sama saja dengan kita memadamkan iman kita. Kita memadamkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memadamkan kasih kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab ingatkan sudah, sekalipun begitu pendek, jangan padamkan roh. Haleluya. Nah saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan. Kita hidup saudara kata firman Allah ya. Dalam hidup kita disertai oleh 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih kata firman Allah. Tetapi yang menggerakkan kita manusia untuk kita bisa mempunyai iman, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam pengharapan, berjalan di dalam kasih, hanya Roh Kudus. Oleh sebab itu, kata firman Allah, supaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita mampu berjalan di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Orang yang penuh dorongan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-14 di sana, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa yang mau menyatakan diri bahwa dia adalah anak Allah, dia harus dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau iman kita ingin bekerja, pengharapan kita bekerja di dalam Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Anda harus siap diatur oleh Roh Allah. Roma 5 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita dipimpin oleh Roh, saudara. Ya. Dan kalau kita diatur, kita dipimpin oleh Roh, firman Allah katakan hidup kita akan teratur, akan sopan. Sebab Roh Allah bekerja secara sopan dan teratur, saudara. Inilah sekali lagi yang membedakan orang yang penuh dengan Roh Allah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang di dalamnya ada Roh Allah dengan orang yang tidak mempunyai Roh Kudus, saudara. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang pertama saya katakan tadi, dia dipimpin oleh Roh Allah, diatur oleh Roh Allah. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Yang kedua, orang yang dipimpin, tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga iman, pengharapan dan kasihnya itu tetap hidup di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, yang kedua, orang itu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Galatia mengatakan di sana, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup, ya, bukan lagi aku, kata firman Allah, kata Galatia, tetapi Kristus. Artinya apa? Kristus yang hidup di dalam kita, Kristus yang mengontrol kehidupan kita, Kristus yang menguasai hidup kita, Kristus yang mengatur pikiran kita, mengatur perkataan kita, ya, mengatur hati kita dan lain sebagainya, saudara. Ya, oleh sebab itu, kalau kita ingin Roh Allah ada dalam hidup kita, biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan Roh Kudus menguasai hidup kita harus secara total. Haleluya. Ya, bukan setengah Roh Kudus, setengah kita manusia, setengah daging, saudara. Karena itu firman Allah katakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Tanda yang ketiga kita penuh dengan Roh Kudus, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Injil Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan di sana, Lukas 24 ayat yang ke-49, tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita diperlengkapi. Lukas 24 ayat yang ke-29. 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan
dari tempat yang maha tinggi, ya. Kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Diperlengkapi apanya, Saudara? Ya. Kalau Anda lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ketiga di sana, ada banyak hal yang akan memperlengkapi kehidupan saya dan saudara lewat kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan, sudah lihat perlengkapan Roh Allah di sana, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Haleluya. Roh Kudus yang adalah roh penolong, kata firman Allah. Saya katakan ada banyak nama yang diberikan firman Allah terhadap Roh Kudus. Ada banyak nama yang diberikan oleh manusia terhadap Roh Kudus, terhadap Yesus. Ya, kalau perjanjian lama Yesaya dikatakan dia sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Ya, di ayat-ayat yang lain dikatakan Yesus sebagai pintu, dia sebagai jalan kebenaran, dia sebagai roti kehidupan, dan seterusnya. Ada banyak nama yang diberikan oleh manusia kepada Yesus, kepada Roh Kudus, di mana Yesus Allah Roh Kudus akan menolong manusia di dalam berbagai keadaan, dalam berbagai keperluan, kebutuhan, ya. Keadaan kondisi yang dihadapi oleh manusia. Mereka ingin menghadirkan Allah di dalamnya, menghadirkan Roh Kudus di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebagai roh penolong di dalam hidup kita, saudara. Sebab dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberikan kita perbedaan. Yang saya katakan tadi, di dalam perbedaan itu kita akan dikenal oleh Roh Kudus. Anda akan disertai oleh Roh Kudus. Anda akan dijaga oleh Roh Kudus. Anda akan ditolong oleh Roh Kudus. Bahkan dia akan membawa kita pada jalan kehendak Bapa di sorga, kata Injil Yohanes, untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Sampai di sorga, kata firman Allah. Karena Alkitab katakan kita manusia tidak tahu jalan ke sana. Roh Kudus yang akan menolong hidup saya dan saudara untuk kita sampai di sana. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Untuk kita menjadi manusia yang lain, manusia yang berbeda. Ya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa kita akan menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita akan menikmati perkenanan Tuhan di dalamnya. Terlebih dalam kita memasuki masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan kita dibedakan, kata Roh Kudus. Kita disendirikan, saudara. Ya, bukan berarti Tuhan membeda-bedakan kita, tidak. Tetapi orang yang mempunyai Roh Kudus itu ada perbedaan, kata firman Allah. Ya, ada perbedaan antara anak Allah dengan bukan anak Allah. Orang yang lahir dari anak Allah, saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kata Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dia mengasihi Allah, dia percaya kepada Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Melakukan firman Allah. Haleluya. Itulah yang membedakan kita. Roh Allah yang ada di dalam kita, itu yang membedakan status kita di hadapan Tuhan, kata firman Allah. Bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, dia mengasihi Allah, dia percaya kepada Allah, dan dia melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini lewat firman Allah, kembali mengingatkan kita, jangan padamkan roh yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Jangan padamkan roh. Puji nama Tuhan. Saudara lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kobarkan terus api Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Menghadapi masa-masa ini sepertinya api itu sudah mulai padam, saudara.
Tetapi sekali lagi Alkitab mengingatkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Kobarkan terus api Kristus di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Roh saudara tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia tahu batas kelemahan kita. Dia tahu batas kesanggupan kita. Tetapi Dia mau supaya kita tetap mengobarkan api Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dikatakan di sana. Saya sempat taruh dalam postingan saya. Imamat 6 Imamat 6 ayat yang ke-13. Kehendak Tuhan di sana, kehendak firman Allah di sana, supaya api itu tetap menyala. Haleluya. Imamat 6 ayat yang ke-13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Haleluya. Harus dijaga. Di dalam buku Timotius dikatakan di sana, peliharalah harta yang terindah, kata firman Allah. Ya, peliharalah harta yang terindah yang dipercayakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dijaga, dipelihara, dirawat saudara. Supaya dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita akan melihat perlindungan Tuhan. Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Anda akan tetap dikenal oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjaga, merawat api itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Sepertinya ayat ini bertolak belakang dengan keadaan kita di hari-hari ini. Tapi ini firman Allah dan firman Allah itu tidak pernah salah. Galatia 6 ayat yang ke-9, bagaimana kita menjaga api itu, menjaga harta yang indah itu tetap menyala, tetap terawat dengan baik. Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kata firman Allah. Ya. Jaga api itu tetap menyala. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kata firman Allah. Sekalipun di masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Tapi Alkitab sendiri yang berkata, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, kata firman Allah. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita, saudara. Hal yang terakhir yang akan kita lihat pada pagi hari ini, supaya kita tetap dibedakan oleh Tuhan. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Api Kristus itu tetap ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yohanes 7 ayat yang ke-37 di sana. Supaya roh itu tidak padam. Haleluya. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Hal ini yang tetap kita jaga supaya kita tetap dibedakan di dalam Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Haleluya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haleluya. Yang pertama tadi kita sudah lihat supaya api itu tetap menyala dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, biarlah Anda tetap memiliki rasa haus akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Kita sudah tidak memiliki rasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Roh Kudus. Mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Allah di dalam hidup kita.
Tetapi supaya kita tetap dibedakan, kata firman Allah, biar Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidup kita. Taruh senantiasa rasa haus akan Roh Kudus, akan firman Allah di dalam hidup saya dan saudara. Dan kita akan melihat, Alkitab katakan ada perbedaan antara mereka yang mencari Tuhan dengan mereka yang berjalan di luar Tuhan, kata firman Allah. Ada kepuasan, kata firman Allah. Ada kelegaan, ada penyertaan Allah. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang firman Allah. Ada perlindungan, kata firman Allah. Kalau kita menjaga diri kita dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kata Yakobus pasal yang keempat. Ketika kita mendekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Di sana kita akan melihat kita dibedakan oleh Tuhan. Kita dibedakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Apanya kata firman Allah? Kita boleh merasakan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ada damai sejahtera yang Tuhan beri di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14 tadi. Haleluya. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kembali kita lihat firman Allah tadi dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ayat pokok kita pada pagi hari ini 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau Anda mundur sedikit ayat yang ke-17 dikatakan di sana, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Sekalipun saat ini Anda semua sedang diisolasi oleh pemerintah, kita sedang di lockdown saudara. Tetapi Alkitab menjamin di mana ada roh Allah, sekalipun kita diisolasi, kita di lockdown, tetapi kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, ada kemerdekaan di sana, ada kebebasan di sana. Kita dibedakan saudara dari mereka yang berjalan dengan kekuatan sendiri dengan dunia ini, dengan mereka yang berjalan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Puji nama Tuhan. Amin firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang singers yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rohmu, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, amin, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Sudah dikasih diberkati oleh Tuhan. Ada perbedaan antara mereka yang mencari Allah dengan mereka yang dicari oleh Allah. Ada perbedaan orang yang sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amen. Orang yang sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal di bawah standar. Tetapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalamnya, Roh Allah yang hidup di dalamnya, dia akan melakukan hal-hal di atas standar, haleluya, manusia. Kenapa?
ada Roh Kudus di dalam hidupnya yang memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu firman Allah berkata, Yesus sendiri berkata, engkau akan melakukan sesuatu melebihi apa yang pernah aku lakukan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Angkat kita kembali pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Amin. Ku buka hati untuk jamahan. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Buka hati jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Oh, glory, haleluya. 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 Oh, glory bagi Yesus. Glory, glory. Bukan-Mu. Haleluya. 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 Ya Allah, singaraina sandakara istri. Jesus. 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 Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Aina Pasik. Rijai Irasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di sini. Engkau ada bersama kami. Bersama jemaat Immanuel di rumah mereka masing-masing. Kami merasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu membawa kami untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Untuk lebih memiliki Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah Roh Kudus itu tetap ada bersama kami. Sebab Roh Kudus ini kekuatan kami menjalani dunia akhir zaman ini. Tanpa Roh Kudus hidup kami pasti binasa. Namun sangat bersyukur Bapa. Siang hari ini Tuhan. Tuhan masih dengarkan lagi suara hati-Mu Tuhan. Begitu indah, begitu manis, begitu lembut datang bagi kami. Tuhan terima kasih. Biarlah kami tetap memiliki Roh-Mu dari Tuhan. Biar Roh Kudus itu tetap menyala dan menyala dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap terbuka. Hati kami tetap memiliki Roh Allah Tuhan. Tuhan kami bersyukur.
biarlah firman-Mu tetap memberi kekuatan baru bagi kami. Firman ini menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ada beda di mata Tuhan. Orang yang selalu berseru, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang tahu berbakti kepada Tuhan, dan orang yang tidak tahu berbakti. Kami pegang janji ini, janji-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Sungguh luar biasa dan dahsyat firman-Mu bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Bekerja terus Roh Kudus. Meteraikan segala firman-Mu itu bagi kami. Sebab benar firman ini kekuatan dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, hidup kami binasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkati setiap hati yang sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkati Tuhan. Terima kasih memberkati gembala kami Tuhan. Hamba firman-Mu yang sudah Engkau utus. Tuhan berkati. Pakai terus Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan. Urapan Allah selalu bersama hamba-Mu. Dimanapun pergi melayani Tuhan. Biar Allah beserta dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang percaya yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah, sangat diberkati dengan firman ini. Terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan tilik dan memberkati setiap tangan yang memberi. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Terima firman-Mu memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang merasa diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kami. Tanda ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan memberi persembahan pada pagi hari ini, musik dan singers, angkat pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berkati persembahan kita pada pagi hari ini dan semua serahkan kepada Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri semua.
Kau hadir di setiap langkahku. Haleluya. Kau hadir di setiap langkah. Amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau setia. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tangan, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu selamanya. Engkau setia. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi pada tampaknya ibadah kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur betapa Tuhan sangat baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat yang indah Tuhan boleh pertemukan kami di dalam hadirat Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini lewat acara live streaming yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada kerinduan, di sana Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, firman Allah boleh datang dalam kehidupan kami, membekali kehidupan kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami Tuhan, memberikan kami kelegaan Tuhan. Sebab Tuhanlah, firman-Mu lah Tuhan, satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Terlebih menghadapi masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini Tuhan, firman-Mu datang dalam kehidupan kami, menolong kehidupan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memberikan kami jalan keluar Tuhan Yesus. Sebab kami percaya tidak ada pertolongan bagi kami di bawah kolong langit ini selain pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa di sorga pagi hari ini Tuhan, sebagai hamba-Mu kami berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Allah Immanuel selalu menyertai keberadaan hidup umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah kami terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sebab kami tahu betapa hebat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Bahwa kami dilayakkan Tuhan, kami dimampukan Tuhan. Dan kami boleh menikmati perkenanan Tuhan, kemuliaan, damai sejahtera yang Allah janjikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam kami mengiring akan Engkau dan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Tolonglah umat-umat Tuhan yang ada, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan umat-umat Tuhan di hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan mempunyai banyak cara di dalam menolong kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Bahwa kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, dan di sana kami akan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan. Kami semua Tuhan yang ada pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang ada Tuhan Yesus. Bersama dengan TNI Polri yang ada Bapa. Di dalam menghadapi situasi hari-hari ini Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka memiliki satu
koordinasi yang baik Tuhan. Di dalam mereka mencari satu keputusan, mencari jalan keluar Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang ada Tuhan. Dan kami tahu kami manusia penuh keterbatasan, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dari-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan Allah nyatakan bagi pemerintah kami, bagi pimpinan-pimpinan gereja kami ya Tuhan, agar sama-sama kami Tuhan selalu ada di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, memohonkan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan, bahkan khususnya daerah yang kami cintai, daerah Sulawesi Utara itu bebas dari pandemi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong, memberkati para dokter, tenaga medis Tuhan yang ada. Tuhan, bekali mereka, Tuhan perlengkapi mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh tercipta vaksin yang baru Tuhan Yesus, dalam menolong Tuhan keadaan yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan Yesus. Berkati umat-umat Tuhan yang ada, berkati para tenaga dokter yang ada, tenaga medis yang ada, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Biarlah mereka semua ada dalam pertolongan Tuhan, mereka semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Seberapa kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini, kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani sebentar Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Simpan kami di dalam naungan-Mu ya Tuhan, dalam kepak sayap-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, virus, wabah, sakit, penyakit, kekurangan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semua ada dalam keberkatan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menghiasi perjalanan hidup kami. Kasih setia Tuhan akan memelihara hidup kami. Bahkan penyertaan Allah yang indah dan sempurna boleh menjadi bagian setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Dan kami akan tutup ibadah kami Tuhan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua yang ada, mulai saat pagi hari ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Rahmat Tuhan sayang bagiku. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Pentakosta.